Kalau saya sebut kata Subang, apa sih yang langsung kepikiran di kepala kalian? Pasti nanasnya yang manis itu kan? Ya iyalah, Subang kan emang kota nanas. Tapi nih, hari ini kita bakal jalan-jalan jauh ke masa lalu, ngebongkar lapisan-lapisan sejarah yang tersembunyi di balik manisnya nanas Subang. Siap-siap ya, karena cerita ini dimulai ribuan tahun sebelum pohon nanas pertama ada di tanah ini. Jadi pertanyaannya gini, coba deh kita lupain dulu soal nanasnya. Siapa sih sebenarnya penghuni pertama tanah ini? Kekuatan apa aja yang ngebentuk Subang jauh sebelum kita kenal sekarang? Yuk kita mulai petualangan kita buat cari tahu jawabannya. Perjalanan kita ini bakal ngelewatin 5 babak besar. Dari jejak manusia purba di zaman batu, kita bakal lompat ke era kerajaan-kerajaan besar, terus ngeliat gimana Islam masuk, ngerasain dampaknya zaman kolonial, sampai akhirnya nyampe di Subang yang kita kenal sekarang. Oke, kita mulai dari babak yang paling pertama. Kita mulai dari titik terjauh dalam sejarah, sebuah era di mana belum ada tulisan sama sekali. Ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum nama Subang itu ada, tanah ini ternyata udah jadi rumah bagi manusia. Buktinya, terkubur diam-diam di dalam tanah, nungguin buat ditemuin. Coba bayangin, para arkeolog nemuin kapak batu dari zaman Neolitikum di tempat-tempat kayak Bojonggeding dan Pagaden. Ini bukan cuma batu tua biasa loh. Ini tuh jendela kita ke masa lalu. Bukti nyata kalau ribuan tahun lalu udah ada komunitas manusia yang hidup menetap dan bercocok tanam di sini. Merekalah bisa dibilang para pionir sejati di tanah Subang. Nah, seiring berjalannya waktu, komunitas-komunitas kecil ini nggak lagi hidup sendiri-sendiri. Subang mulai terseret ke dalam pusaran kekuasaan kerajaan-kerajaan besar di Nusantara, yang akhirnya mengubah takdirnya selamanya dan menempatkannya di panggung sejarah yang jauh lebih gede. Selama ratusan tahun, nasib Subang itu ada di tangan 3 kekuatan besar. Pertama Tarumanegara, lalu Kerajaan Galuh, dan puncaknya Kerajaan Pajajaran yang megah. Fakta bahwa Subang pernah jadi bagian dari kerajaan-kerajaan ini ngebuktiin satu hal. Subang itu bukan daerah pinggiran, tapi wilayah strategis yang penting. Dan ini nih buktinya yang keren banget. Penemuan keramik dari dinasti Tiongkok di Kalijati benar-benar mengubah cara kita ngelihat Subang zaman dulu. Ini bukti kalau Subang itu bukan wilayah pedalaman yang tertutup. Sejak abad ke-7, wilayah ini udah jadi bagian dari jalur perdagangan maritim internasional. Bayangin aja, barang-barang dari negeri seberang lautan udah nyampe di sini lebih dari 1.300 tahun yang lalu. Luar biasa. Oke, sekarang kita masuk ke babak baru yang lumayan penuh gejolak nih. Waktu kekuasaan kerajaan-kerajaan lama mulai pudar, muncul 2 kekuatan baru yang ngubah segalanya. Ajaran Islam yang masuk secara damai, dan perebutan wilayah yang sengit. Nah, penyebaran Islam di Subang itu punya satu tokoh kunci, namanya Wangsa Goparana. Sekitar tahun 1530, ulama dari Talaga ini mendirikan pemukiman di Sagalaherang, yang kemudian jadi pusat penyebaran ajaran baru. Dari sinilah wajah kepercayaan dan budaya Subang mulai bertransformasi secara mendalam. Nah, ini nih titik pentingnya. Runtuhnya kerajaan Pajajaran itu menciptakan kekosongan kekuasaan. Terus siapa yang ngisi? 2 kekuatan besar waktu itu, Kesultanan Banten dari barat dan Kesultanan Mataram dari timur, ngelihat Subang sebagai wilayah strategis yang harus dikuasai. Disinilah konflik perebutan wilayah dimulai. Dan ternyata dampak dari perebutan kekuasaan ini awet sampai sekarang loh. Banyak prajurit Mataram yang dikirim berperang akhirnya milih buat tinggal dan menetap di Subang. Interaksi mereka dengan masyarakat Sunda setempat melahirkan perpaduan budaya yang unik banget. Inilah cikal bakal akulturasi Jawa Sunda yang sampai sekarang jadi salah satu DNA budayanya Subang. Sekarang kita loncat ke era kolonial, sebuah periode di mana wajah Subang itu benar-benar diubah secara total. Tanah yang tadinya jadi medan perang, sekarang disulap jadi mesin ekonomi agraris raksasa. Ada satu nama yang benar-benar mendominasi Subang selama lebih dari 1 abad, Pamanukan and Chiasem Landen, atau biar gampang kita sebut aja P&T Lands. Perusahaan perkebunan swasta Eropa yang berdiri tahun 1812 ini menguasai lahan yang luas banget dan secara efektif mengubah Subang jadi salah satu pabrik kekayaan Hindia Belanda. Di bawah kendali P&T Lands ini, bukit-bukit Subang yang hijau berubah jadi lautan perkebunan teh, karet, kopi, dan tebu. Disinilah fondasi Subang sebagai raksasa agraris diletakkan. Dan ironisnya, warisan inilah yang secara nggak langsung ngebuka jalan buat Nanas jadi raja baru di tanah ini, puluhan tahun kemudian. Setelah kita jalan-jalan ribuan tahun ke belakang, ada satu pertanyaan dasar yang belum kejawab nih. Sebenarnya nama Subang itu asalnya dari mana sih?
Ternyata jawabannya nggak cuma satu dan diselimuti banyak cerita rakyat yang menarik. Paling nggak ada 4 cerita populer nih. Apa mungkin namanya dari putri legendaris Prabu Siliwangi, yaitu Subang Larang? Atau jangan-jangan dari para pekerja perkebunan yang datang dari desa Subang di Kuningan? Ada juga teori yang nyambungin ke kata suweng atau anting, dan bahkan dari kata kubang atau tempat badak berkubang. Setiap teori ini nawarin kepingan puzzle yang beda-beda soal asal-usul Subang. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari semua ini? Subang itu jauh lebih dari sekedar kota nanas. Subang itu ibarat sebuah permadani sejarah yang ditenun dari banyak banget benang. Dari jejak manusia purba, kebesaran kerajaan kuno, penyebaran Islam, konflik kolonial, tradisi agraris yang mengakar kuat, sampai kekayaan cerita rakyatnya. Nah, ini pertanyaan terakhir buat kalian. Waktu kalian melihat Subang hari ini, dari semua lapisan sejarah yang kita bahas, mulai dari perpaduan budaya Jawa Sunda, warisan perkebunan kolonial, sampai cerita rakyatnya, lapisan mana sih yang menurut kalian paling terasa denyutnya? Sebuah pertanyaan buat direnungkan sambil nanti menikmati sepotong nanas Subang berikutnya. Terima kasih sudah menyimak.